Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis senyawa anorganik menggunakan metode spektrofotometri dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Widayat STMT IPN ASEAN. Kelompok kami terdiri dari Ahdan Misbani Hasbi, Atika Khairunisa, Ayesha Tias Novia, Kaila Anggraini Prianto, dan John Saul Malau. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi dari spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Spektrofotometer UV vis paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Spektrofotometer UV vis berfungsi untuk mengidentifikasi nilai absorpsi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, bisa digunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang dianalisis. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa sampel anorganik bisa dianalisis menggunakan 4 komponen utama alat uji spektrofotometer, mulai dari sumber cahaya, monokromator, sel sampel, dan detektor. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau Wolfram, kemudian akan diteruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu, monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu itu kemudian akan diukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Hasil cahaya akan diterima oleh detektor dan detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga dapat diketahui konsentrasi zat di dalam sampel anorganik secara kuantitatif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang cara kerja spektrofotometer UV vis. Yang pertama adalah penyerapan cahaya. Ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Di dalamnya ada sebuah molekul yang memiliki peran penting, yaitu elektron valensi dari semua atom yang terdapat dalam analisis hingga akhirnya terbentuk sebuah materi. Kemudian, elektron dalam molekul mulai melakukan eksitasi atau berpindah, lalu berotasi dan bergetar saat terkena energi lain. Yang kedua adalah terjadinya perpindahan elektron. Zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet dan akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan. Perpindahan yang terjadi di antara elektron tersebut bernama transisi elektronik. Namun, apabila cahaya yang terserap merupakan cahaya inframerah, maka elektron yang ada di dalam atom atau elektron yang di molekul hanya bisa bergetar. Sedangkan, elektron yang berputar hanya akan terjadi pada zat yang memiliki energi lebih rendah, seperti gelombang radio. Yang ketiga, pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap, sedangkan sisa dari sebagian tersebut akan terhampur. Kemudian sebagian yang lain akan diteruskan. Namun, saat melakukan pengukuran, spektrofotometer UV vis hanya akan berfokus pada cahaya yang datang dan cahaya yang masuk, serta cahaya yang terkena permukaan zat. Sedangkan cahaya yang telah melewati zat tidak akan bisa diukur. Hal yang bisa Anda ukur hanya perbandingan cahaya datang dan cahaya setelah melewati materi atau sampel. Yang keempat, hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah diobservasi melalui spektrofotometer UV vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum Gauss-Surter-Hausser-Beten. Bila ingin melihat hasil tersebut, akan memerlukan komputer. Spektrum tersebut berbentuk pita lebar, sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Spektrofotometer UV vis dan hukum Lambert. Untuk memastikan hasil dari tes keluar dengan sempurna, maka peralatan observasi atau instrumen harus memenuhi ekspektasi dari hukum Lambert seperti berikut. Sinar masuk atau sinar yang mengenai sel sampel
akan lebih baik apabila berbentuk sinar yang panjang dengan gelombang tunggal atau monokromatis. Yang kedua, proses penyerapan sinar oleh sebuah molekul di dalam larutan itu tidak boleh terpengaruh oleh molekul lain yang ada di dalam larutan yang sama. Selanjutnya, penyerapan itu bisa terjadi apabila penampang atau tabel kuvet di dalam volume larutan dengan luas yang sama. Yang keempat, penyerapan yang terjadi tidak akan menghasilkan pemancaran sinar pendaflor. Hal ini berarti larutan yang Anda ukur wajib jernih agar tidak ada hamburan cahayanya. Yang terakhir, konsentrasi analit harus rendah sehingga tidak mengganggu kelinearan antara grafik penyerapan atau absorbansi dibandingkan dengan konsentrasi. Pada materi kali ini, kami akan membahas materi mengenai analisa kadar rodamin B pada liptin dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Karena liptin mengandung rodamin B sebagai zat pewarna kosmetik yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, karena rodamin B dapat bersifat karsinogenik dan memacu pertumbuhan sel kanker jika digunakan terus-menerus. Di dalam rodamin B sendiri terdapat ikatan dengan klorin, di mana senyawa klorin ini merupakan senyawa anorganik yang reaktif dan juga berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya bahan berbahaya rodamin B dalam liptin. Cara analisis sampel. Pertama, pembuatan larutan baku. Kedua, penentuan panjang gelombang maksimum. Ketiga, penentuan kurva kalibrasi. Keempat, penentuan kadar sampel. Pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Pada penentuan panjang gelombang maksimum, hasil yang diperoleh pada data penentuan panjang gelombang maksimum larutan rodamin B menggunakan spektrofotometri UV-Vis adalah 550 nanometer. Kedua, hasil absorbansi dari larutan baku rodamin B. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi terhadap larutan baku rodamin B, hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ketiga, pada penentuan linearitas kurva kalibrasi rodamin. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan yang linear antara konsentrasi dan absorbansi. Di dalam rodamin B terdapat ikatan dengan klorin, di mana senyawa klorin ini merupakan senyawa anorganik yang reaktif dan berbahaya. Selain terdapat ikatan klorin dengan rodamin B, terdapat juga ikatan konjugasi yang menyebabkan rodamin B berwarna merah. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vis, didapatkan hasil bahwa liptin mengandung rodamin B. Hal ini membuktikan bahwa senyawa anorganik dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.